Things are right, and you just know. There is something in your eyes that brings me home. 'Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the roof. Siap, dan Bismillah. Seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat ada sampah di sekeliling kita. Kalau ada, mari sama-sama kita. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita pimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa di hati masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rizka, Leli, Kurnia mana? Pada kesempatan hari ini kita masih tentang materi sistem sirkulasi. Pertemuan kemarin apa yang kita bahas? Pengaruh aktivitas detak jantung. Pengaruh aktivitas Detak jantung. detak jantung. Ya. Masih ingat? Oke, kita lakukan aktivitas sebentar ya. Aktifkan teleponnya. Belum. Silakan masukkan sandinya. Oke, Mutia sudah masuk. Sudah ya? Ada yang belum? Yang 3 orang tidak datang tadi ya? Nah, sudah. Kita mulai. Siapa yang betul? Najwa, iya. Terus Najwa masih di atas terus. Waktunya sudah masuk. Ya, bagus sekali. Siapa? Apa waktunya kawan-kawan? Kita akan melanjutkan materi pada hari ini tentang kelainan pada sistem peredaran darah. Sebelum kita mulai, kalian pernah tidak merasa pusing tiba-tiba? Satu orang kenapa bisa jawab? Bu, Ya, karena pada saat pusing itu tiba-tiba tekanan darah kita naik. Bu. baik. Ya. Ada lagi? Pas bangun tidur tuh kalau buru-buru dia pusing aja. Ya, terkadang tiba-tiba tekanan darah naik dan ada juga yang tekanan darah Turun. itu yang bisa mengakibatkan kita pusing tiba-tiba. Ya. Itu termasuk penyakit? Anemia. Enggak termasuk penyakit pada sistem peredaran Oh, darah. ya. Ibu, udah. Kemarin ibu suruh bawakan bahan. Ya, Bu. Coba bacakan dengan pembelajaran kita hari ini. Kita membaca. Saya, Bu. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis berbagai macam penyakit pada sistem peredaran darah melalui model pembelajaran proyek Basic Learning (PDBL) serta studi
proyeknya nanti kalian isikan LKPD ya. Penilaian yang akan dilakukan, penilaian sikap, kerjasama, kognitif dan sistem motor dengan kegiatan. Silakan dikerjakan. Bu. Berbagai macam penyakit pada sistem peredaran darah. Ibu hitung 5 terus tunjukkan hasil kerjanya ya. 5 4 3 2 1. Oke, sudah sekarang. Kalau siapa yang mau mempresentasikan proyeknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tanpa mukadimah, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau menjelaskan sedikit yaitu tentang hipertensi atau biasa dikenal sebagai penyakit darah tinggi atau tekanan darah tinggi. Penyakit ini tidak asing lagi kita dengar atau sudah familiar kita dengar dikarenakan jika dipresentasikan hampir 70% warga negara Republik Indonesia menderita penyakit ini. Dan jika kita kembalikan kepada keluarga kita masing-masing, dalam suatu keluarga itu sudah pasti ada memiliki penyakit hipertensi kan, dikarenakan salah satunya mungkin dari faktor keturunan. Dan saya juga sudah membaca di buku biologi yaitu kelas 12 bahwa dari faktor keturunan ini ada jika dipresentasikan 60%. Contohnya misalnya ayahnya menderita penyakit hipertensi dan memiliki anak, dan anak itu kemungkinan 60% menimpa dirinya yaitu penyakit hipertensi tersebut. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit terjadi pada diri kita, yaitu saya jelaskan tentang gambar yang sudah kami buat. Contoh hipertensi dan dampak terjadinya penyakit yang menyebabkan tersebut, yaitu yang pertama ada penyakit stroke, gagal jantung, gagal ginjal dan kerusakan mata, penyakit jantung koroner. Yang sering kita dengar dan sering kita ketahui bahwa hipertensi ini menuju kepada penyakit yang pertama, yaitu penyakit stroke. Akibat tekanan darah kita terlalu tinggi dan bisa menyebabkan pembuluh darah pecah. Pembuluh darah pecah sehingga terjadilah penyumbatan di otak. Dan
Ini ada gambar yang kedua, sudah ketahui kan, di otak ini ada penyumbatan nih. Ini yang dikatakan seperti penyumbatan darah di bagian otak. Dan ciri-ciri penyakit hipertensi, coba Najwa bacakan. Yang pertama sakit kepala, yang kedua dan yang ketiga bengkak, yang keempat sakit dada, yang kelima detak jantung cepat dan berdebar-debar. Ini adalah ciri-ciri seorang yang memiliki hipertensi. Hubungan hipertensi dengan stroke. Hipertensi adalah faktor pencetus utama terjadinya stroke, merupakan suatu gangguan pada pembuluh darah otak yang menjadi penyebab utamanya kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Bukan hanya penyakit stroke aja yang menyebabkan hipertensi. Kan kita sudah ketahui bahwa penyakit yang paling tertinggi dan paling berbahaya oleh darah itu yaitu leukemia, ya kan? Penyakit kanker darah. Jika kita sudah mendengar penyakit itu maka kita mengingat dengan kematian karena itu memang membahayakan, kanker bahaya memang. Di sini juga ada dampak anemia atau penyakit yaitu darah rendah. Ini biasanya sering terjadi oleh kaum hawa atau cewek-cewek ini karena beliau kan sudah ketahui bahwa setiap bulannya menstruasi dan mengeluarkan darah, dan karena itulah mereka sering terjadi penyakit yaitu anemia. Bahkan sekolah kita kan sudah mengadakan yaitu pil menambah darah untuk mencegah penyakit seperti itu. Dan juga akibat kelelahan mungkin bisa juga terjadinya penyakit anemia tersebut. Mungkin ada yang belum jelas, teman-teman. Sebelumnya izin bertanya kepada Rido, yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa hipertensi terjadi pada remaja? Tahu kita semua hipertensi ini terjadi pada orang dewasa ataupun lansia. Sekian dan saya terima kasih. Langsung saja pertanyaannya, apakah ada kaitan atau hubungannya hipertensi dengan gejala stroke? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan. Mungkin kami akan menjawab yang terlebih dahulu dari pertanyaan Ilham, mengapa hipertensi terjadi pada remaja? Dikarenakan ketidakseimbangan darah dan air, konsumsi garam lebih dapat meningkatkan volume darah yang meningkat tekanan darah pada jantung arteri. Dan sudah kita ketahui bahwa remaja saat sekarang ini sudah berpanas-panasan akibat kurangnya olahraga bisa juga menyebabkan hipertensi. Dan beliau atau remaja sekarang ini tidak mengetahui bahwa makanan-makanan juga bisa menyebabkan hipertensi. Beliau membuka HP tersebut tidak membuka dengan kepentingan yang seperti itu, malah main game, berpanas-panasan dan tidak lupa berolahraga untuk menjaga kesehatannya. Adapun ciri-ciri penyebab hipertensi pada remaja adalah sakit kepala, kejang, muntah, sakit dada atau detak jantung lebih cepat berdebar. Dan pertanyaan dari Haikal, hubungan hipertensi dengan stroke. Tentunya berhubungan dikarenakan faktor stroke ini adalah pencetus utama terjadinya stroke, merupakan suatu gangguan pada pembuluh darah otak yang menjadi penyebab utama kematian dan karena tekanan darah tinggi maka terjadi stroke yang menimpa kita. Intinya pada kesimpulan yang saya berikan kepada kalian, jaga kesehatan kalian karena kesehatan faktor utama untuk kita beraktivitas dan kesehatan itu adalah mahal.
semahal-mahal barang tidak ada yang bisa menyaingi kesehatan. Contohnya Lamborghini mahal, bisa dibeli. Kesehatan mahal tapi tidak bisa dibeli. Itulah yang kesimpulan pada hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kami yang telah kami diskusikan dan telah kami kerjakan tadi sedemikian rupa, dan inilah kami membahas tentang diabetes. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian, diabetes ini juga sering sekali terjadi pada kerabat kita, keluarga-keluarga kita. Kita juga sering melihat kepada tetangga kita ataupun orang-orang yang sudah tua. Kita dapat melihat orang-orang yang mengalami atau penderita sakit diabetes. Diabetes ini penyebabnya ada 2. Ada tipe 1 ataupun tipe 2. Tipe 1 menyangkut faktor genetik. Nah, banyak kan kita melihat orang-orang tua kita memiliki penyakit diabetes. Itu bisa jadi ataupun mungkin saja bisa terjadi kepada diri kita. Karena adanya penyakit diabetes ini ada dari faktor genetik ataupun faktor keturunan. Nah, ada juga yang tipe 2, merupakan diabetes yang paling banyak terjadi, yakni sekitar 90 sampai 95%. Diabetes tipe 2 ini ketika sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif. Selain itu, kedua jenis diabetes tersebut ada jenis diabetes yang biasa terjadi pada ibu hamil, yakni diabetes gestasional. Nah, itu dia mungkin penjabaran singkat dari kami selaku kelompok 2. Dan juga kita bisa melihat di pojok sana telah dijelaskan tentang gejala penyakit diabetes. Ya, mungkin silakan rekan-rekan yang ingin menjelaskan. Yang pertama ada komplikasi. 1. Stroke, penyakit jantung koroner, gagal jantung, gagal ginjal, kerusakan mata, kerusakan pembuluh darah, otak, peredaran otak yang berakibat lumpuh dan berbicara polos. Yang kedua ada cara pencegahan hipertensi. Yang pertama ialah 1. Ubah gaya hidup dan pola makan. 2. Penurunan berat badan. 3. Diet asupan rendah garam. 4. Hindari faktor resiko merokok, alkohol, makanan dan berlemak yang dapat menyebabkan stres. Yang kelima, biasakan aktivitas fisik atau berolahraga. Yang terakhir ada lakukan pemeriksaan. Jadi kita tuh harus melakukan pemeriksaan secara rutin supaya kita mengetahui apakah ada gejala hipertensi di dalam diri kita. Yap. Baik. Yang terakhir itu ada gejala penyakit diabetes mellitus. Yang pertama adalah gejala utamanya. Jadi dia tuh ada 2 gejala. Yang pertama adalah gejala utama, yang kedua adalah gejala tambahan. Yang pertama gejala utama, A. Intensitas buang air kecil yang sering. B. Cepat merasa lapar. C. Sering merasa haus. Yang kedua gejala tambahan, A. Berat badan menurun cepat tanpa ada penyebab yang jelas. B. Kesemutan. 3. Gatal di daerah kemaluan pada wanita. D. Keputihan pada wanita. Nah, biasanya keputihan ini sering dialami oleh wanita. Gejala hipertensi. Ada beberapa faktor gejala hipertensi. Di antaranya ialah 1. Sakit kepala. 2. Gelisah. 3. Jantung berdebar-debar. 4. Pusing. 3. Kelihatan kabur. 4. Rasa sakit di dada. Yang terakhir, mudah lelah dan lain-lain. Mungkin ini saja penjabaran dan penjelasan kami selaku kelompok 2 tentang mengenai materi yang telah kami sampaikan. Mungkin rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya dan kami pun akan insyaallah menjawabnya dengan sebaik-baik mungkin. Baik, jadi pertanyaan dari kami, mengapa orang yang terkena diabetes tidak dianjurkan untuk makan nasi? Terus satu lagi, berapa normal gula yang terdapat di tubuh kita? Sekian, terima kasih. Baik dari kami, mengapa selalu kita dengar istilah cuci darah, padahal yang sakit itu ginjal, kenapa tidak cuci darah?
Jawaban untuk kelompok 3, kenapa orang diabetes tidak boleh mengkonsumsi nasi? Nah, bukan tidak boleh, karena mungkin itu nasi yang biasa yang kita makan. Karena nasi tersebut banyak sekali mengandung glukosa. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan orang yang mengalami sakit diabetes tidak boleh mengonsumsi nasi. Tetapi ada satu nasi yang boleh dikonsumsi karena nasi tersebut tidak mengandung glukosa. Yaitu nasi apa? Itu nasi beras hitam. Nah, itu dia kenapa tidak boleh mengonsumsi nasi pada orang diabetes. Nah, gula darah yang normal pada orang dewasa sebelum makan nih sekitar 70 sampai 130 mg per desiliter. Gula darah normal setelah 2 jam makan mencapai 70 sampai 100 mg per desiliter. Dianjurkan bagi kita semua supaya jangan tidur setelah makan. Nah, ini dia tipsnya nih. Karena akan mempercepat naiknya gula darah pada tubuh kita. Mohon maaf, boleh diulangi pertanyaannya? Mengapa selalu kita dengar istilah cuci darah, padahal yang sakit itu ginjal? Kenapa tindakan cuci darah? Terima kasih. Pertanyaan tersebut memicu karena ginjal itu fungsinya menyaring darah. Jadi kalau kita gagal ginjal berarti ginjal tidak mampu menyaring darah. Nah, kita melihat ginjal kita ketika kita kotor ataupun tidak sering minum air putih, maka akan ada kerusakan pada ginjal kita. Nah, karena fungsi ginjal ini untuk membuang limbah dalam tubuh kita yang dibuang melalui urin. Maka dari itu kita selaku orang yang ingin sehat nih, maka sering-seringlah minum, perbanyak minum agar ginjal kita menjadi bagus dan lebih baik ke depannya sampai kita tua nanti. Dan sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah berbagai penyakit pada sistem peredaran darah. Jadi gejalanya itu sudah bisa kita rasakan dari sekarang. Cuma kita sering mengabaikan, seperti hipertensi. Hipertensi ini kalian sudah disampaikan tadi mengenalnya pada orang dewasa dan lansia. Padahal ada juga hipertensi pada remaja. Karena apa? Sekarang coba kita lihat di sekolah kita banyak siswa yang obesitas, ya kan? Karena apa? Faktor makanan, jajan kalian di luar seperti apa? Bakso, batagor. Itu setiap hari selama 3 tahun kalian makan bakso di sekolah ini. tumpuk yang Jadi itu bisa mempengaruhi hipertensi, bisa menyebabkan hipertensi pada remaja, apalagi yang sudah ada faktor genetiknya. Jadi dari sekarang sudah bisa kita menjaga pola makan kita sendiri, ya. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang apa tadi? Faktor apa yang kita alami jika kita menimpa penyakit anemia. Nah, faktor itu sama dengan penyebab anemia. Jadi tadi dijawabnya karena perempuan mengalami menstruasi. Jadi yang lain juga ada, karena HB kita rendah. Kalau HB kita rendah, udah pasti kita mengalami anemia. Supaya kita tidak rendah tuh apa pola makan kita yang bisa kita Kita supaya tidak rendah, di daerah kita kan banyak buah-buahan di daerah kita, di kampung kita. Contohnya terong anggur itu meningkatkan HB, jambu biji yang warna merah itu setiap rumah kalian abaikan, tidak pernah kalian konsumsi. Jadi untuk meningkatkan HB yang ada terong anggur, jambu biji, keluarga. ya itu bisa meningkatkan HB. Oke. Udah dari materi hari ini kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Coba. Silakan Haikal. Dari pelajaran hari ini yang dapat kami
simpulkan adalah kami dapat mengetahui jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh darah. Oleh karena itu, kita sebagai remaja harus selalu memperhatikan kesehatan dan selalu ngecek darah kita. Seperti pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Oke, sekarang sebelum kita lanjutkan, coba aktifkan kabel kalian lagi. 3, pinnya 643 99 48. Ini yang pengaruh jaringan, tidak bisa connect. Antum informasi, jadi untuk postpasnya ibu kirim aja melalui krisis. Nanti kalian dikirimkan ke ibu lagi ya. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk lekasi hari ini coba apa hal-hal yang menarik dari pembelajaran kita hari ini, silahkan. Yang hal yang menariknya apa yang bisa menarik dari Yang menarik dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kami semua sudah tahu, dapat ilmu baru. Yang awal mulanya kami tidak tahu kenapa ada yang tadi penyakit tersebut ada yang dari faktor genetik, dari faktor keturunan. Awal mulanya kami semua menyangka penyakit itu hanya terdapat pada orang tua yang sudah sakit-sakitan, Bu. Nah, tetapi pada saat kami belajar dan sudah berdiskusi, maka kami pun sudah mengerti adanya faktor genetik dan ada pun faktor-faktor lainnya. Nah, ada juga tadi, Bu, yang menyimpulkan bahwa penyakit tersebut seperti anemia tadi. Nah, dari banyak yang perempuan, Bu. Rupanya berkaitan, Bu, dengan banyaknya perempuan yang anemia dan laki-laki, Bu. Nah, ada juga tadi yang penyebabnya tentang gejala-gejalanya sudah kami ketahui, yang mana hal tersebut menjadi pedoman untuk diri kami untuk bisa hidup sehat dan mengatur pola makan kami dan memperbaiki rutinitas kami sehari-hari. Sekian dari saya. Jadi kenapa wanita dominan anemia? Makanya sekarang kan Sabtu Minggu sekali kita ada kunjungan dari Puskesmas Ya, Bu. untuk penambahan itu fungsinya untuk apa? Kenapa? Karena diberikan hanya pada wanita. Kenapa tidak pada pria? Kenapa setiap hari Selasa itu yang dikumpulkan cuma wanita? Karena memang wanita. laki-laki tidak menstruasi. Ya mungkin untuk hari ini hanya ini yang dapat sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the rooftops to the sky. 'Cause if you ever